Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau lihat sesuatu yang menarik nih dari buku The Coaching Habit. Sesuatu yang bisa mengubah cara Anda ngobrol atau bahkan memimpin tim. Pernah nggak sih merasa kayaknya percakapan muter-muter aja? Oh, sering banget itu. Atau malah kita udah capek-capek kasih solusi, ternyata masalahnya bukan di situ. Nah, itu dia. Kita kan biasanya pengen cepat bantu ya. Dengar masalah langsung, oke solusinya ini. Betul, refleksnya begitu. Tapi buku ini ngingetin loh, apa yang diomongin pertama kali itu ya seringnya cuma permukaan. Cuma gejalanya aja gitu ya. Iya, akibatnya bisa gawat. Kita bisa aja satu, buang-buang waktu benerin masalah yang salah. Dua, kita malah ngambil kerjaan orang lain yang seharusnya bisa bikin dia berkembang. Atau ya ketiga, malah jadi bottleneck. Jadi kayak gali lubang di tempat yang salah tapi makin cepet gitu ya. Persis. Nah, makanya ada alat keren nih dari sumber ini. Namanya pertanyaan fokus. Oke, gimana tuh bunyinya? Simpel aja. Apa tantangan sebenarnya di sini untuk Anda? Apa tantangan sebenarnya untuk Anda? Iya, ada dua bagian penting di situ. Pertama, tantangan sebenarnya. Ini kayak nyuruh kita nyari dari semua keruwetan ini, intinya apa sih? Oke, fokus ke inti. Terus yang kedua, untuk Anda. Ini penting banget, bikin jadi personal. Jadi orangnya mikirin perjuangan dia sendiri, bukan ngomongin konsep doang. Jadi bukan ngomongin si Anu atau si itu tapi tentang diri dia sendiri ya? Tepat. Ini ngebantu kita ngerem dikit lah, biar nggak langsung nyamber kasih solusi. Pastiin dulu fokusnya benar. Kebayang sih gunanya, misalnya kalau ada yang curhat, masalahnya A, B, C, D banyak banget. Bingung kan nanggepinnya? Nah, itu namanya proliferasi tantangan katanya. Tinggal tanya aja, oke, dari semua ini, kalau harus pilih satu, apa tantangan sebenarnya untuk Anda? Langsung mengerucut. Oke. Atau kadang ada juga kan yang ngobrolinnya orang lain terus. Si Budi tuh gini, si Cici tuh gitu. Ah ya, coaching the ghost istilahnya, melatih hantu. Hahaha, iya. Gimana tuh? Ya pakai pertanyaan tadi lagi. Oke, saya paham soal Budi. Tapi kalau buat Anda sendiri nih, tantangan sebenarnya apa di sini? Balik lagi fokusnya ke dia. Masuk akal. Termasuk kalau ngomongnya ngawang-ngawang, terlalu teori gitu ya. Bisa banget. Oke, itu konsep yang menarik. Tapi konkretnya nih, apa tantangan sebenarnya di sini untuk Anda? Biar membumi. Dan tadi dibilang ada pergeseran halus ya, dengan untuk Anda itu. Iya, jadi nggak cuma nyelesain masalah kerjaan saat itu aja, tapi bantu orangnya refleksi, bantu dia tumbuh. Itu kan coaching pengembangan namanya. Jauh lebih berharga. Oke, jadi nemuin tantangan inti itu langkah pertama yang krusial. Tapi cara nanyanya juga ngaruh ya, biar orang nggak malah defensif gitu. Nah, ini masuk ke bagian lain yang menarik dari sumber ini. Masterclass pertanyaan nomor 4. Sarannya agak unik. Hindari pertanyaan yang mulai pakai mengapa. Loh, mengapa? Kenapa gitu? Iya. Haha, iya justru itu. Pertanyaan mengapa itu sering tanpa sadar ya, bikin orang kayak diinterogasi. Mengapa kamu lakukan itu? Nadanya bisa jadi nyalahin kan? Iya juga sih. Jadi kayak cari-cari kesalahan ya. Bisa jadi. Dan seringnya ngajak kita ngelihat ke belakang. Cari pembenaran, cari alasan. Bukan fokus ke depan, cari solusi. Oke. Terus baiknya gimana? Ganti pakai apa? Ini kuncinya. Pertanyaan apa itu lebih netral, lebih eksploratif. Contohnya? Misalnya tadi, mengapa kamu lakukan itu? Diganti jadi apa? Bisa jadi, apa yang ingin Anda capai dengan tindakan itu? Atau apa yang membuat Anda memilih cara ini? Rasanya beda kan? Iya, lebih terbuka ya. Nggak langsung nuduh, ngajak mikir. Betul, jaga percakapan tetap konstruktif. Fokus ke kemungkinan, bukan kesalahan. Menarik, menarik. Jadi, pakai apa tantangan sebenarnya untuk Anda, terus hindari mengapa, ganti pakai apa. Oke, ada lagi? Ada. Biar lebih gampang dipraktekin, buku ini kasih semacam urutan praktis. Namanya kombinasi 1, 2, 3 yang tak tertahankan. Wah, kedengarannya canggih. Gimana tuh kombinasinya? Sebenarnya ini kerangka simpel aja buat memandu percakapan dari awal sampai ke fokus. Ada 3 langkah. 1, mulai dengan pertanyaan pembuka, kickstart. Simpel aja. Apa yang ada di pikiran Anda? Oke, pertanyaan terbuka ya. Iya. Biarkan mereka cerita apa aja yang lagi dipikirin. Terus langkah kedua, Pertanyaan AWE. AWE. Apa tuh? Singkatan dari and what else.
Jadi setelah mereka jawab, tanya lagi. Dan apalagi, ulangi ini beberapa kali. Oh, kayak mancing biar keluar semua gitu ya? Betul, biar nggak ada yang kelewat. Bisa juga divariasiin dikit. Ada hal lain lagi. Intinya, menggali lebih dalam. Oke, kickstart, terus AWE. Langkah ketiga? Nah, setelah digali, baru kita kerucutkan dengan pertanyaan fokus tadi. Jadi dari semua yang tadi Anda sampaikan, apa tantangan sebenarnya di sini untuk Anda? Jadi ini alurnya ya. Buka obrolan, gali lebih dalam, baru tentukan fokus utamanya. Kickstart, AWE, fokus. Iya, ini kayak skrip dasar yang fleksibel, bisa Anda adaptasi, tapi intinya, alur ini bantu kita gerak cepat dari permukaan ke inti masalah. Efektif. Masalah. Benar? 2, biasakan pakai apa daripada mengapa dalam bertanya, biar obrolan enak dan maju. Sip. Dan 3, bisa coba pakai alur kickstart AWE fokus itu tadi buat panduan ngobrol yang lebih terstruktur, tapi tetap memberdayakan. Tepat sekali. Itu rangkuman yang bagus. Oke. Mungkin sebagai penutup nih ya, coba kita renungkan bareng-bareng deh. Kita semua kan punya insting kuat ya, untuk langsung kasih saran, langsung benerin masalah orang. Iya, pengen jadi pahlawan gitu kadang. Iya, tapi coba bayangin deh, dampaknya kalau kita bisa sedikit nahan diri. Sedikit aja. Terus sebelum lompat kasih solusi, kita berhenti sejenak dan tanya, pertanyaan tadi. Apa tantangan sebenarnya di sini untuk Anda? Iya, bayangin kalau itu jadi kebiasaan. Perubahan kecil di cara kita bertanya ini, jangan-jangan justru itu kunci efektivitas kita jangka panjang. Nggak cuma buat kerjaan, tapi buat hubungan kita sama orang lain juga. Sesuatu untuk direnungkan kan?